Halo ya traders. Nah, jadi kemarin Senin ya, saya akhirnya split untuk modal di EA Evening Scalper Pro. Nah, jadi saya split 50-50 agar bisa saya pakaikan untuk EA Evening Scalper Pro yang versi 2.29. Jadi kali ini saya bisa bandingkan yang versi 1 ya dan yang versi 2. Nah, karena modalnya sama dan juga pairnya juga sama ya. Dan seperti apa hasilnya selama 1 minggu ini? Nah, mari sekarang kita cek. Nah, ini dia yang versi 1 ya. Versi 1.68. Oke, oh ini merah nih, maksimum risknya 110%. Waduh, kenapa? Oh ini ternyata ada loss ya, sekitar berapa ini loss? Sekitar 9 nih, 9 USD. Dari modal 50% ini 9 USD-an dah loss. Ini pantesan untuk cross maksimum risknya jadi 100% karena maksimum risknya ini itu sebanding dengan pairnya berapa, kemudian balance-nya juga berapa. Sehingga kalau misalnya balance-nya loss ya, lebih kecil, lebih berkurang, otomatis risknya juga bertambah. Oke, terakhir kapan nih? Terakhir tanggal 9. Tanggal 10 nggak ada open posisi karena ya ini sudah merah ya, maksimum risknya sudah 100%, makanya dia nggak ada pending order. Oke, tampaknya kita perlu rubah. Oke, ini yang versi 1 ya, versi 1.68. Mari kita yang versi 2. Apakah sama loss juga? Yang versi 2. Nah, ini versi 2 ya, logonya beda. Yang versi 1 itu masih sunset ya tuh. Masih gelap. Yang logo yang kedua ini udah hijau ya. Udah hijau sama seperti di logo MKL5-nya. Versi 2.29. Nah, ini. Tuh, loss juga ya. Cuman lossnya di sini 42,69 berarti sekitar 7, sekian ya. Beda sama tadi yang di Evening Scalper ini yang di versi 1. Oke, ini malah 42. Risknya juga oke, 100-an karena balasnya berkurang. Terakhir ada open di tanggal 9 sama ya, tanggal 9 juga. Mungkin ini karena ini merah ya, jadi nggak ada open posisi lagi karena ini masih merah risikonya. Jadi perlu kurangin pairnya kalau mau putih lagi. Oke, kita cari perbedaannya. Apa sih bedanya? Mari kita perbesar dulu. Sip. Nah, di sini kita cek untuk tradingnya. Ini terakhir ya. USDCAD sama min 2,96, ini min 2,95. Oke, kena slip back. Kemudian yang kedua ada Audi USD. Ini min 1,56 sama. Yang kedua, yang ketiga Audi USD. Sell, ini juga sell sama, tapi profitnya ini lossnya beda. Ini min 0,83, di sini min 0,003. Wah, bisa beda ya. Price-nya coba cek. Price-nya sendiri ini kayaknya komennya dihapuskan dulu deh. Nah, oke, mari kita cek untuk price-nya. Price-nya dong, price-nya. Ini nggak bisa diperbesar ternyata. Nggak bisa diperbesar lagi. Ini kayaknya deh, ini diperkecil bisa. Perkecil. Ini price tipe, price time, price swap. Ya, ternyata nggak bisa. Ini price mana berapa ini ya? 72. Oh, nggak bisa diperbesar. Oh, nggak bisa diperbesar, ya udahlah ya. Oke.
Ini kena TP ya, sedangkan di sini dia nggak kena TP, cuman min 0,83. Oke, lanjut lagi deh. Lanjut lagi. Nah, ini ada buy USDCAD. Ini juga sama ya, buy USDCAD, cuman di sini loss, di sini dia profit. Tuh, bisa profit ya di sini 0,40. Waduh. Kemudian ini buy AUD USD, ini juga buy AUD USD ya. Hasilnya minus 1,37. Terakhir sama ya, ini juga sell URCHF juga sama. Sell URCHF minusnya juga sama, min 1,80. Oke, sisanya beda, cuman ada tadi yang beberapa yang ada yang profitnya beda. Di mana tak bedanya? Mari kita cek untuk inputannya. Kita cek inputannya aja langsung. Ada bedanya nggak? Oke, coba kita samakan dulu. Nah, sip. Ini perbesar dikit. Nah, kelihatan. Oke. Mari kita cek. Ini sama, ini juga sama. Ini sama, lot size sama, fixed lot sama, dynamic load shifting method, oke, fixed lot, oke, terus itu dynamic, oke, sama, masih per TED sama, kemudian ini max lotnya sama ya, max lot ini. Oh, di sini ada max open lot, sedangkan di sini nggak ada. Di sini langsung ke use event lot size, langsung di sini dilangkar ya. Sedangkan di versi 2 ini ada max open lot. Oke, lanjut lagi. Maximal spirit, oke, ada sama. Dan ini juga max net sama, low balance sama, kemudian ini minimum free margin sama, kemudian max floating drawdown ini sama, max floating in money juga sama, max daily drawdown FTMO sama ya, ada juga FTMO. Oke, dari sampai FTMO. Oke, yang di sini turn action. Oh, ini ada, ini limit ya, limit in money, di sini nggak ada ya. Di sini langsung turn action. Turn action kan di sini tuh. Jadi yang dua di sini itu nggak ada. Turn reset sama ini, FTMO sama ini nggak ada, langsung di sini ya. Turn action, kemudian calculation. Oke, lanjut lagi. Kemudian oh, ini juga nih, handle max drawdown event ya, di sini false sih. Kemudian lanjut lagi, apalagi ada time setting. Oke, filter time settingnya, trade-nya oke, sama. Dan ada how to start opening order, oke, sama. Min to start opening order sama. Kemudian ini ada how to stop opening order, oke, sama. Min to stop opening order sama, position time oke, sama. Kemudian ada how trading on Friday sama. Oke, terus ada ini Friday half flop sama New Year holiday. Di sini cuma ada ini ya, New Year holiday. Ini kok mirip sama ini ya, Neck Hunter, bener. Neck Hunter juga ada Friday half flop sama New Year filter, bener mirip. Nanti kita cek ya. Kemudian ini rollovernya 5515, oke, sama ya, rollover sama. Kemudian remove false increase lot, oke, sama. Dan ini dia strateginya, pairnya sama ya, EU, RCF, USDCAD sama USD. Ini 4. Oke, di sini bisa nambah suffix, cuman di sini enggak ya. Di sini kalau misalnya suffixnya beda, ada .x.s, itu harus tambahin sendiri langsung .s.x. Sedangkan di sini ada di bawahnya bisa ditambahin untuk suffixnya apa. Oke. Terus di sini ada stop loss input sama ATR. Itu di sini. Sama ATR. Oh, berarti di sini dia. Di sini yang enggak ada. Ini ya, minimum price in range, ini ATR di sini enggak ada. Di versi 1 enggak ada. Kemudian min profit to close trade. Before di sini di versi 1 enggak ada. Kemudian nih close profitable trade start time.
Oh, mungkin ini ya. Ini bisa jadi makanya close-nya bisa ya berbeda. Ya ada yang profit, satunya ada yang lebih kecil untuk close-nya. Oke, habis itu hard stop loss sama high take profit. Di sini cuma ada head stop loss saja. Ya, high take profit nggak ada. Oh, cuma ada head stop loss doang. Kemudian ada randomize. Ya, kemudian ada enable. Oke, swap oke sama. Maximum filter apply swap oke sama. Kemudian nih filternya apa ini? Ada beda nggak nih filter? Advanced filter sama. Ada FOMC juga. Ada FOMC. Oh, di sini nggak ada FOMC. Di sini cuma ada dari stok ya. Stock market crash. Di sini ada FOMC. Oke. Sama dengan counter versi baru ada FOMC juga. Kemudian ada stock market tuh ya. Di sini juga stok, berarti di sini FOMC nggak ada yang versi 1. Lanjut lagi. Oke, semuanya sama ya, bawahnya panelnya sama, kemudian sama, nggak ada yang beda tuh. Cuman bedanya itu tadi, kemudian profitnya juga beda. Wih, parah sekali. Oke, jadi karena ini ya maksimum risknya 100%, ini kemungkinan nggak akan ada OP, sehingga perlu kita atur lagi untuk pairnya. Malah yang dihapuskan ya. Yang tadi kalau misalnya banyakan kan lossnya di AUD/USD. Tapi mending AUD/USD atau USD/CAD sih. Mana yang mending ya? Saya hapuskan yang USD/CAD aja ya. Karena USD/CAD itu ini apa namanya, spreadnya itu lebih lebar daripada AUD. Oke, hapus USD/CAD. Jadi minggu kedua ini bakal pakai 3 pair aja deh. Sampai profit dulu ya. Sampai tujuannya recovery dulu deh. Kalau misalnya udah recovery baru kita tambah lagi. Sip. Coba ya kita oke. Berubah nggak? Maksimum risknya bisa nggak? Nah, bisa berubah ya 88. Nah, oke, di sini juga nih maksimum risknya. Oke, sip, udah berubah ya. Oke, sip lah. Nah, kemudian mari kita cek ya bedanya sama yang naik counter. Di sini saya juga ada naik counter ya, yang versi terbaru, yang versi dipakai ini 6T28 loh ini ya, versi 6T28. Oke, kita minimize dulu supaya kita cek apa sih bedanya sama yang ini evening scalper. Yang terutama yang mencolok adalah beda di jam trading sih ya. Kalau misalnya naik counter itu jam di malam, jam 20-an, sedangkan di evening scalper itu jam di sore. Oke, mari kita cek. Nah, sama, Victor sama, dynamic sama, event lockset sama, speed for market sama, slip sama, dan juga sama, maximal net number sama, lalu buy dan sell sama. Oke, ini juga sama, money drawdown sama, FTMO ada ya sama. Oke, sama. Kemudian apa ini? Ada reset tower ya. Limit money sama reset tower. Oke. Ada ya. Maximal dari drawdown reset tower juga sama. Tuh. Oke, terus apa ini? Drawdown action sama, calculation sama. Kemudian handle mass drawdown sama. Dan smart time filter sama ini. Bedanya cuma di sini. Hold to placing order ya. Nih, bedanya di sini. Hold to placing order. Di sini ada hold to start opening order. Sedangkan di sini ada hold to placing order sama mana hold to start ya.
how to start, oh ini ada how to start placing order. How to start placing order di sini jam 23, sedangkan di sini jam 19. Ya, jam 19. Tuh, bedanya di sini. Kemudian ada minute placing order sama how to stop placing order. Nah, di sini 0 ya, di sini di jam 23. Stop opening, oh itu opening order. How to stop ini placing order, itu di situ opening order. Oke. Kemudian ada minute to stop placing order. Di sini minute to stop opening order. Oke, di sini opening namanya, sedangkan di sini placing ya. Kalau place berarti itu cuman apa namanya, pending order ya, pending order. Sedangkan di sini adalah opening ya, berarti langsung open posisi. Oke, kemudian how to stop trading. How to stop trading ada ya, minute to stop trading. Oke, di sini nggak ada ya. How to stop trading sama minute to stop trading nggak ada, cuman dia langsung di sini. To stop opening aja. Oke, kemudian ini how to stop trading on Friday sama. Kemudian Friday half load sama, New Year hard load sama. Oke, roll over time. Roll over time filter nggak ada, langsung ke roll over start ya dia ya. Nih, langsung ke roll over start. Oke, lanjut lagi. Remove take profit during roll over sama. Kemudian ada simbol, oke sama juga simbolnya. Price range, close profit table. Close profit table ini ya. Di sini close profit table time ya. Oh, di sini ada, di sini enggak. Oke. Terus apa lagi? Ini sama stop loss in pip ya, sama. Ini sama high stop loss sama take profit sama. Ini swap filter. Ini sama. Deposit update sama. Kemudian newsnya kita cek, ada FOMC ya, FOMC ada, FOMC sama stok juga ada. Oke, sama semua. Cek di komen. Oke, cek di komen. Ini juga komennya beda di komen. Selebihnya semua sama. Oh, ini yang beda lagi satu. Ini di order split setting. Di sini ada split setting ya. Satu, adjust order price tab sini sama TP. Sedangkan di Evening Scalper nggak ada. Oke, selebihnya semua sama. Tuh, bisa kan, berarti memang strateginya sama persis dengan Night Hunter. Cuman bedanya adalah Night Hunter itu di openingnya malam hari, sedangkan Evening Scalper ini saat sunset ya, atau pas sore hari. Itu dia bedanya. Sedangkan sisanya lain semuanya sama. Baik untuk apa namanya, strateginya, kemudian ada niche filternya sama semua. Wah, cuman beda jam open trading aja. Oke deh, nah jadi ini dia ya. Masih saat ini minggu pertama, lossnya yang paling kecil adalah di yang 2T29 ya. Apakah ini bisa recovery ya minggu depan, atau berapa minggu deh untuk bisa recovery-nya, karena untuk pair-nya juga saya kurangin lagi ya, karena paket pair kalau misalnya masih loss terus, ini kemungkinan max rate-nya juga bertambah lagi, harus dikurangin lagi untuk pair-nya. Ya, karena kalau misalnya ada merah di sini, salah satu aja merah, itu EA-nya berarti nggak akan aktif ya. Oke ya, sip. Nah, jadi mungkin itu aja ya untuk hasil dari EA Evening Scalper versi 1.68 versus yang versi 2T29 untuk minggu pertama ini. Nah, akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang, jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.